Salam jumpa di program Efata Menyentuh Hati. Bapak, Ibu, saudara terkasih, adik-adik, kiranya semua dalam keadaan baik, sehat, sejahtera, penuh sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan Yesus Kristus atas pemeliharaan-Mu bagi kami. Bimbinglah kami menjalani hari-hari hidup di sepanjang minggu ini dalam tuntunan roh dan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, mengawali perjalanan hidup kita di minggu yang baru ini, sejuta tanya dan harapan berkecamuk di dalam hati. Ada yang sudah menyampaikan lamaran pekerjaan, bertanya penuh harap, akankah ada panggilan kerja di minggu ini? Yang sakit juga bertanya penuh harap, akankah minggu ini saya beroleh kesembuhan? Yang menghadapi berbagai pergumulan bertanya juga penuh harap, akankah minggu ini pergumulanku berakhir? Ya, saudaraku yang terkasih, hidup memang penuh perjuangan dan memang harus diperjuangkan. Dan perjuangan itu bisa sangat melelahkan. Pergumulan kadang datang silih berganti. Satu belum selesai, datang lagi yang lain. Seperti gelombang di lautan yang tak pernah berhenti. Begitu juga ketika kita menjalani hari-hari hidup di sepanjang minggu ini. Tapi saudaraku yang terkasih, ingatlah, Kristus telah mati dan bangkit bagi kita. Kita merayakannya dalam Hari Raya Jumat Agung dan Paskah yang baru beberapa hari yang lalu kita rayakan. Kita diingatkan lewat kedua hari raya itu tentang cinta kasih dan kepedulian Tuhan Yesus yang begitu besar terhadap kita. Yesus, Tuhan kita, telah menyerahkan segala sesuatu yang ada padanya. Ya, tubuhnya, darahnya, bahkan nyawanya diserahkan, dikorbankan bagi kita. Karena apa? Ia amat peduli dan sangat mencintai kita. Ia tidak rela kita berada dalam hukuman dosa. Ia menebusnya dengan berkorban bagi kita. Kemudian ia bangkit dari kematian. Kebangkitannya menyemangati kita agar kita juga bangkit dari keterpurukan yang kita alami. Kebangkitannya memberi harapan baru bahwa selalu ada jalan keluar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, kita harus terus berjuang. Berjuanglah bersama Tuhan Yesus. Jangan berjuang sendirian. Itu akan sangat melelahkan dan penuh risiko. Libatkanlah Tuhan Yesus dalam segenap perjuangan hidupmu. Rahmat dan kasih karunia-Nya yang sudah dinyatakan lewat Jumat Agung dan Paskah akan terus dicurahkan bagi kita. Itulah yang dinyatakan di dalam firman Tuhan dari surat Ibrani pasal 4 ayat 16 yang menyatakan, firman Tuhan dalam surat Ibrani pasal 4 ayat 16 menyatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada pertolongan Tuhan bagi kita
pada waktunya, manakala kita datang menghampiri takhta kasih karunia-Nya. Dan di sanalah kita akan menerima rahmat dan menemukan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus itu. Karena itu, hampirilah takhta kasih karunia-Nya dalam doa dan firman-Nya. Tidak sulit, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dalam doa dengan firman-Nya, kita dapat menghampiri takhta kasih karunia-Nya. Jangan cuma berdoa, firman Tuhan juga penting. Ya, karena itu datanglah, hampirilah takhta kasih karunia-Nya dalam doa dan firman-Nya. Ia, Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita, akan terus menganugerahkan rahmat dan kasih karunia-Nya bagi kita. Dengan pertolongan Tuhan akan berlaku bagi kita pada waktunya. Selamat berjuang menjalani hari-hari hidup di minggu berjalan ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, puji syukur atas cinta kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Terima kasih atas rahmat dan kasih karunia-Mu yang selalu Tuhan siapkan bagi kami. Berkatilah perjuangan hidup kami, kuatkan kami untuk selalu datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Biarlah perjalanan hidup kami di sepanjang minggu ini ada senantiasa dalam pertolongan-Mu, dalam segala sesuatu yang kami perjuangkan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara, selamat menjalani kehidupan dalam rahmat dan kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.